Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tresna Aditya, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Cendrawasih tahun 2021 angkatan ketiga. Pada kesempatan ini, izinkan saya menampilkan video praktik pembelajaran yang dilaksanakan pada hari Senin 18 Oktober 2021 pada kelas 6 di SDN Margahayu 23. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak murid Bapak yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Bagaimana kabar anak-anak Bapak hari ini? Sehat-sehat semua? Sehat. Sehat. Alhamdulillah ya, anak-anak Bapak semua sehat-sehat. Mudah-mudahan pada kegiatan-kegiatan kita hari ini semua selalu diberikan kesehatan, karena sehat adalah kunci utama bagi kita untuk menjalankan aktivitas, karena itu adalah nikmat yang sangat luar biasa yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Ini sebelum kita memulai, Bapak ingin mengecek dulu kehadiran anak-anak Bapak. Tampaknya sudah hadir semua, jadi kita sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Anak-anak Bapak yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, hari ini kita akan kembali belajar pada pembelajaran tema 4. Subtema 1, pembelajaran yang keempat. Bapak ingin meminta tolong salah satu dari kalian untuk memimpin teman-temannya berdoa. Silakan Ibra, bantu teman-temannya untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ibra yang telah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Dan untuk selanjutnya, Bapak ingin menjelaskan tata tertib pembelajaran daring. Yang pertama, kamera harus dalam keadaan nyala. Yang kedua, mikrofon harus selalu dalam keadaan mati atau dinonaktifkan. Untuk yang ketiga, yaitu mengacungkan tangan ketika ingin bertanya atau menjawab pertanyaan dari Bapak. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa menjalani kegiatan pembelajaran daring ini secara tertib, itu akan memupuk sikap disiplin kalian menjadi terbiasa untuk melakukan segala halnya dengan sikap-sikap disiplin. Karena sikap disiplin itu akan menunjang kalian nanti ketika sudah dewasa dan ingin mencapai cita-cita. Bapak tidak bosan-bosan selalu mengingatkan untuk selalu menjaga 5M. Apa 5M? Memakai masker, Pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Betul, kalian sudah hafal, tapi tidak hanya dihafalkan, harus juga diterapkan. Agar apa? Agar kita bisa cepat-cepat terhindar atau terbebas dari pandemi yang sudah berkepanjangan. Nah, ini agar kita lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini, Bapak meminta kalian semua untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, ini Garuda Pancasila ini diciptakan oleh Sudarnoto. Untuk itu kita nyanyi bersama-sama. Bisa? Bisa, Pak.
kalian telah bernyanyi dengan begitu semangat. Sebelumnya Bapak ingin bertanya. Ayo, ada tidak yang tahu apa sih makna dari lagu Garuda Pancasila? Coba siapa yang bisa? Saya Pak, Ya, Deas, silakan. artinya kita harus selalu mendukung Garuda Pancasila sebagai lambang negara. Betul. Ada lagi yang lain? Saya Pak. Ya, Ibra, silakan. Artinya kita harus sedia berkorban untuk Indonesia. Betul. Minta satu lagi. Artinya Pancasila sebagai dasar negara. Betul. Terima kasih Deas. Ibra dan Jiat telah menyampaikan pendapatnya tentang apa sih arti dari lagu Garuda Pancasila. Kemarin kita belajar tentang apa? Ayo, ada yang masih ingat? Saya Pak, Ya, Nabil. Apa Nabil? teks eksploitasi dan cara menemukan energi listrik. Nah, betul. Teks eksplanasi dan cara menemukan energi listrik. Nah, pembelajaran kemarin masih berkaitan dengan pembelajaran hari ini, yaitu tentang energi, khususnya energi listrik. Nanti Bapak minta salah seorang dari kalian untuk membantu Bapak membacakan apa sih capaian pembelajaran hari ini. Ayo, siapa yang mau? Atau Ibra? Ibra mau membantu Bapak? Ya, Iya, boleh. Ibra, silakan. Enggak. menyusun langkah menghemat energi listrik di rumah. Ya. Merumuskan solusi dari permasalahan teknologi khususnya krisis energi listrik di kawasan ASEAN. Iya, bagus Ibra. Terima kasih telah membantu Bapak untuk membacakan capaian atau tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Tadi teknik penilaian pada pembelajaran hari ini yang pertama observasi, yang kedua tes tertulis. Nanti yang terakhir adalah produk. Tidak lupa juga Bapak selalu menyampaikan apa sih manfaat kita untuk belajar, khususnya pembelajaran hari ini. Pertama, mendapatkan nilai pembelajaran yang terbaik. Yang kedua, dapat menerapkan dalam kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, menumbuhkan semangat untuk meraih cita-cita. Sebelum kita membahas materi ini lebih lanjut, Bapak ada video berupa masalah yang terjadi dekat dengan kita. Bapak minta kalian coba dengan seksama. Nanti setelah kalian saksikan, kalian analisis, kalian amati apa sih masalah yang terjadi dalam video tersebut dan apa yang dapat kalian lakukan. Nanti akan coba kita diskusikan. Baik Pak. Oh baik ya. Lah, kok mati? Pak. Bapak ingin bertanya dari hasil analisis kalian tentang video yang Bapak tampilkan, coba apa sih yang terjadi pada video tersebut? Mati listrik, Pak. Iya, mati listrik, betul. Di rumah kalian sering terjadi mati listrik? Sering, Sore Pak. Pak. Iya, sering ya. Kita belakangan ini sering terjadi mati listrik. Apa sih penyebab dari mati listrik yang terjadi di video tersebut? Akibat pemadaman Ya. listrik bergilir, Pak. Iya, akibat pemadaman listrik bergilir. Betul, Ibra. Kenapa sih bisa terjadi pemadaman listrik bergilir? Karena terjadi krisis energi, Pak. Iya, betul, Jiat. Karena terjadi krisis energi. Makanya terkadang beberapa kali itu terjadi pemadaman listrik. Nah, itu terjadi karena krisis energi. Kenapa bisa terjadi krisis energi? Karena memang
energi atau bahan baku untuk menghasilkan listrik itu sangat terbatas. Karena sebagian besar energi listrik itu dihasilkan dari pembangkit listrik konvensional. Pembangkit listrik tersebut rata-rata itu tidak ramah lingkungan. Nah, coba ada tidak yang bisa menyebutkan atau apa saja pembangkit listrik yang kalian ketahui? Iya, Pak. Iya, pembangkit listrik apa aja? Uap atau PLTU. Iya, pembangkit listrik uap atau PLTU. Ada lagi? Ya, pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD. Iya, pembangkit listrik tenaga diesel, betul. Bapak tampilkan, nah ini yang sebelah kiri ini adalah PLTD atau pembangkit listrik tenaga diesel. Yang sebelah kanan ini PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Nah, yang di bawah ini PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, ini dia, lihat coba kesamaannya, sama-sama menghasilkan asap. Nah, asap ini kan berbahaya, ini tidak ramah lingkungan. Dan juga bahan bakunya itu biasanya mereka ini menggunakan batu bara. Nah, itu terbatas, suatu saat bisa habis. Makanya terjadilah krisis energi listrik. Bagi kalian nih, sebagai seorang pelajar, apa kira-kira solusi yang dapat kalian usulkan atau kalian sampaikan terkait krisis energi ini? Ada yang bisa membantu Bapak? Saya, Pak, Ya, Ibra silakan. menghemat pemakaian listrik di rumah. Betul, Ibra, menghemat pemakaian listrik di rumah. Ada lagi? Saya, Pak, Ya, silakan. menggunakan listrik sesuai kebutuhan. Betul. Siapa lagi? Saya, Pak, Iya, silakan. mematikan lampu pada siang hari. Betul, mematikan lampu pada siang hari. Yang selanjutnya, satu lagi. Bang. Siapa? Ya, Pak, Iya, Nabil, silakan. menggunakan listrik alternatif. Iya, menggunakan energi alternatif. Betul. Tadi yang kalian sampaikan itu merupakan salah satu atau beberapa solusi yang dapat kalian lakukan. Contohnya menghemat pemakaian listrik di rumah. Jadi kalian tuh ketika di rumah itu tidak asal atau tidak sembarangan menggunakan listrik. Itu harus dihemat. Tidak semua dinyalakan. Misal menggunakan energi alternatif. Nah, ini salah satu hal yang memang sekarang sangat dibutuhkan. Energi alternatif ini harus terus dikembangkan. Nah, nanti kita akan belajar. Kalian dari kemarin yang sudah Bapak jelaskan dan juga dari bisa cari di buku, di internet, apa sih energi alternatif yang ada seperti itu. Bapak sekarang ingin bertanya, apakah krisis energi itu terjadi hanya di Indonesia? Krisis energi tidak hanya terjadi di Indonesia, Pak. Iya. Tetapi di negara-negara Asia Tenggara juga. Iya, betul. Krisis energi itu tidak hanya terjadi pada Indonesia saja. Negara-negara di Asia Tenggara juga itu mengalami yang namanya krisis energi. Bahkan di dunia pun sekarang sedang terjadi krisis energi. Nah, untuk mengatasi permasalahan krisis energi tersebut, negara-negara di Asia Tenggara melakukan kerjasama di ASEAN. Nah, sebelumnya Bapak mau bertanya, apa sih ASEAN itu? Saya, Pak, Ya, Negara di Asia Tenggara. negara di Asia Tenggara yang melakukan kerjasama. iya betul. Perkumpulan negara-negara di Asia Tenggara yang melakukan kerjasama. Betul, Deas. Mereka membahas tentang krisis energi yang terjadi pada ASEAN. Nah, di sini Bapak ingin sedikit menjelaskan tentang krisis energi yang terjadi di ASEAN. Nah, bisa kalian lihat, ini adalah peta dari Asia Tenggara, sangat luas. Ada Indonesia, Singapura, Malaysia, nah ini sangat luas. Nah, hal ini yang mengakibatkan atau yang menyebabkan terjadinya krisis energi di Asia Tenggara karena wilayah yang luas, jadi distribusi atau penyaluran dari listrik sendiri itu tidak merata. Dan juga kondisi energi listrik di ASEAN ini masih banyaknya penduduk yang belum menikmati aliran listrik, termasuk di Indonesia juga.
Dan yang terakhir, diperlukan rumusan solusi energi alternatif untuk mengatasi krisis energi listrik. Nah, sebenarnya di ASEAN sendiri, negara-negara itu melakukan berbagai kerjasama. Coba ada yang enggak yang bisa menyebutkan apa saja kerjasama yang dilakukan negara-negara ASEAN? Bidang energi, Ya, bidang energi, betul. Ada bidang lagi? pendidikan, Bidang pendidikan. Oke, yang lain? Manan. Bidang keamanan, betul. Bidang sosial budaya. Bidang sosial budaya, betul. Ada Bidang lagi? teknologi, Pak. Bidang teknologi. Bidang Ada lagi? olahraga. Bidang olahraga. Bidang politik. Ya, bidang politik. Jadi kerjasama di ASEAN itu terdiri dari berbagai macam bidang. Nah, salah satunya adalah bidang energi, khususnya untuk mengatasi energi listrik. Nanti silakan kalian untuk berdiskusi dengan teman-teman kelompoknya, apa saja sih solusi dari ASEAN ini untuk mengatasi krisis energi yang terjadi. Kemudian bagaimana dengan peran Indonesia sendiri untuk mengatasi permasalahan krisis ekonomi baik di Indonesia maupun di ASEAN. Nanti Bapak kirimkan LKPD, nanti bisa kalian diskusikan, bisa kalian rembukan dengan teman-teman kalian. Nah, nanti ada pedomannya mengisi LKPD. Yang pertama, perhatikan materi yang disampaikan oleh Bapak. Nah, selanjutnya, tuliskan hasil diskusimu, kemudian presentasikan di depan kelas atau depan teman kalian nanti setelah selesai melaksanakan diskusi. Nah, ini kegiatan 1 untuk LKPD-nya, ini kegiatan kedua, kegiatan ketiga, dan kegiatan keempat. Nah, untuk kelompoknya telah Bapak bagi. Untuk kelompok 1 ada Ibra, Deas, Rehan, Ica, Anissa, dan Azila. Untuk kelompok 2-nya ada Nabil, Ziad, Fikri, Naila, Ais, dan Bunga. Nanti Bapak masukkan kalian ke dalam breakout room. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. bisa Pak. Nah, oke, anak-anak Bapak, sebelum kita melaksanakan diskusi kelompok, kita bermain game sebentar ya untuk menambah semangat dan konsentrasi kalian. Gamenya ini bermain konsentrasi. Nama gamenya Simon Berkata. Nah, di dalam gamenya ini ada clue. Clue-nya itu lakukan yang Bapak sebutkan. Jangan lakukan yang Bapak gerakan. Simon berkata, pegang kuping. Ayo, ayo konsentrasi, konsentrasi. Simon berkata, pegang hidung. Ayo, ayo, belum konsentrasi, belum konsentrasi. Simon berkata, tutup mata. Iya. Simon berkata, tutup mulut. Iya, oke. Sudah konsentrasi. Jadi walaupun di tengah pembelajaran kita harus tetap konsentrasi. Nah, selanjutnya kita akan berdiskusi kelompok. Silakan masuk ke dalam breakout room-nya masing-masing. Oke, untuk kelompok 1 kalian sudah masuk ke dalam breakout room. Silakan Bapak beri waktu kalian untuk mencari informasi-informasi itu baik dari buku atau baik dari internet, dari Google, dari YouTube. Silakan bebas. Setelah itu kalian bisa diskusikan dengan teman-teman kalian terkait menjawab dari LKPD yang sudah Bapak berikan. Jadi silakan masing-masing dari kalian itu menyampaikan ide-idenya atau masukan-masukannya agar nanti kalian bisa menghasilkan hasil dari diskusi ini yang terbaik. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya, oke. Ayo teman-teman,
kita mulai diskusi kelompok. Silahkan kalian menyampaikan pendapat masing-masing. Dalam materi ajar dengan sama dan percayalah sumber informasi kalian dengan mencari informasi di internet. Kemudian isilah kolom di bawah ini. Apa masalah yang ditemukan? Sering pemadaman listrik bergilir akibat krisis energi di Asia Tenggara. Solusinya siapa yang mau menyampaikan? Saya, Pak, menghemat pemakaian listrik di rumah. Menggunakan sumber energi alternatif. Melakukan kerjasama ASEAN dalam bidang energi. Berdasarkan yang ditemukan dan solusi awal yang ditemukan, tuliskan langkah yang bisa kalian lakukan untuk menghemat listrik di rumah minimal 3 langkah. Siapa yang mau menyampaikan? Ya, Pak. Menggunakan listrik sesuai kebutuhan. Mematikan alat elektronik yang tidak dipakai. 4. Mengurangi pengguna pendingin ruangan. Terima kasih teman-teman telah menyampaikan diskusi kelompok. Nanti yang presentasi saya dan Deas. Oke, bagus. Kelompok 1, Bapak telah mengikuti dan menyaksikan hasil diskusinya. Semua berjalan lancar, semua menyampaikan pendapatnya. Nanti yang presentasi tadi sesuai kesepakatan Ibra dan Deas. Jadi silakan sampaikan hasil diskusi yang telah kalian diskusikan ke depan kelas. Kelompok 2 kalian telah bergabung dalam breakout room kelompok 2 untuk melaksanakan diskusi dan mengerjakan LKPD yang sudah Bapak berikan. Setelah itu kalian bisa sampaikan, bisa kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Oke, silakan. Mari teman-teman, sebelum kita mulai diskusi kelompok, silakan kalian menyampaikan pendapat masing-masing. Setelah kalian selesai mengerjakan kegiatan 3, diskusikanlah mengenai peran Indonesia di ASEAN dalam bidang sosial dan teknologi, menghubungkan pesan ASEAN dan mengatasi krisis energi listrik dan solusi permasalahan teknologi terkhususnya krisis energi listrik di kawasan ASEAN. Minimal 3 jawaban. 1. Pesan Indonesia di ASEAN dan bidang teknologi. Indonesia aktif dalam riset dan penelitian teknologi di ASEAN. Aktif dalam pemanfaatan teknologi nuklir. Studi banding dengan negara ASEAN tentang teknologi. Mempelopori menggunakan energi terbarukan di ASEAN. 2. Pesan ASEAN dalam mengatasi krisis energi. Menjalin kerjasama di bidang energi dengan negara anggota ASEAN Power Brick apa untuk meningkatkan keamanan pasokan listrik di masa depan. Meningkatkan kontribusi energi terbarukan hingga 2-3%. Membuat regional energi polisi dan planning. Nomor 3. Solusi krisis energi di kawasan ASEAN. Memastikan pasokan energi aman di masa depan melalui melaksanakan berbagai inisiatif program energi terbarukan energi di ASEAN. Membentuk fondasi peningkatan target kerjasama energi di ASEAN. Oke, terima kasih teman-teman telah menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya yang presentasi Fikri dan Jiat. Oke, kelompok 2.
Bapak tadi melihat kalian sudah melaksanakan diskusi kelompok, semuanya menyampaikan pendapat. Hasil diskusi juga telah kalian dapatkan dan nanti sesuai kesepakatan untuk yang presentasi kelompok 2 itu Fikri dan Jiat. Nah, untuk itu silakan kembali ke dalam room utama. Kalian sudah kembali ke dalam room utama. Tadi sudah melaksanakan diskusi kelompok di masing-masing breakout room dari kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, sekarang kalian silakan presentasikan hasil dari diskusi yang telah kalian lakukan, baik itu kelompok 1 ataupun kelompok 2. Silakan perwakilan masing-masing kelompoknya presentasikan. Nah, dimulai Bapak minta dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 perwakilannya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Oh ya, sebelum presentasi Bapak tadi juga sudah mendapat WA dari kalian. Hasil dari diskusi kalian sudah kalian kirimkan dan sudah Bapak terima. Sekarang silakan untuk kalian presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Untuk yang pertama kelompok 1 dipersilakan. Assalamualaikum, saya akan menghasilkan diskusi kelompok 1. Masalah apa yang ditemukan? Seringnya pemadaman listrik bergilir akibat krisis energi di Asia Tenggara. Solusinya, menghemat pemakaian listrik di rumah, menggunakan sumber energi alternatif, melakukan kerjasama ASEAN dalam bidang energi. Indonesia harus berperan aktif dalam mengatasi krisis energi di ASEAN. Assalamualaikum, saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok 1. Langkah-langkah menghemat listrik di rumah. 1. Menggunakan listrik sesuai kebutuhan. 2. Mematikan lampu di siang hari. 3. Mematikan alat elektronik yang tidak dipakai. Cara menghasilkan listrik konvensional. 1. Pembangkit listrik tenaga diesel. 2. Pembangkit listrik tenaga uap. 3. Cara alternatif menghasilkan energi listrik. 1. Pembangkitan listrik tenaga angin. 2. Menggunakan panel surya di atas rumah. 3. Pembangkit listrik tenaga sampah. Iya, Deas dan Ibra telah mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. Coba dari kelompok 2 apakah ada saran atau ada kritik atau sudah bagus? Sudah, Pak. Sudah Sudah, bagus Pak. ya apa yang disampaikan oleh Sudah kelompok bagus, 1? Pak. Kelompok 1 sudah dapat menemukan solusi dari permasalahan yang Bapak tampilkan, juga sudah menjelaskan langkah-langkah menghemat energi di rumah juga sudah dijelaskan dengan baik. Kemudian juga cara menghasilkan, sudah tahu bagaimana perbedaan antara cara menghasilkan listrik konvensional dan dengan cara menghasilkan listrik alternatif. Untuk mengapresiasi presentasi kelompok 1 yang diwakili oleh Deas dan Ibra, mari kita tepuk salut bareng-bareng semua untuk presentasi dari kelompok 1. Tepuk salut. Salut. Nah, selanjutnya kelompok 2 jangan mau ketinggalan atau jangan mau kalah, harus lebih semangat dari kelompok 1 dan harus lebih bagus. Untuk kelompok 2 tadi kesepakatannya yang mempresentasikan adalah Fikri dan Jiat. Silakan Fikri dan Jiat untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kedua. Saya menyampaikan diskusi kelompok 2. Ya, Nomor 1. Peran Indonesia di ASEAN dalam bidang teknologi. Indonesia aktif dalam desain dan penelitian teknologi di ASEAN. Aktif dalam pemanfaatan teknologi nuklir. Studi banding dengan negara ASEAN tentang teknologi melapori menggunakan energi terbarukan di ASEAN. 2. Peran ASEAN dalam mengatasi krisis energi. Menjalin kerjasama di bidang energi dengan negara anggota ASEAN Power Brick untuk meningkatkan keamanan pasokan listrik di masa depan. Selanjutnya Jiat, silakan presentasi melanjutkan dari yang Fikri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan diskusi kelompok 2. 3. Solusi krisis energi di kawasan ASEAN. 1. Memastikan pasokan energi aman di masa depan melalui APG. Meningkatkan keamanan dan menerjangkaukan gas dan di ASEAN. Membentuk fondasi peningkatan target kerjasama energi di ASEAN. Iya, terima kasih Jiat dan Fikri telah mewakili kelompok 2 menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusi yang telah dilakukan oleh kelompok 2. Dari kelompok 1, apakah ada pendapat, kritik, ataupun saran dari yang disampaikan kelompok 1 atau sudah bagus presentasi dari kelompok 2? Sudah bagus, Pak. Sudah bagus, Pak. Sudah bagus apa yang disampaikan oleh kelompok 2. Untuk itu kita apresiasi apa yang disampaikan oleh kelompok 2 yang diwakili oleh Ziad dan Fikri. Tepuk salut. 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 Ya. Dari apa yang telah kalian sampaikan, apa yang telah kalian diskusikan, Bapak ingin sedikit mengulas tentang permasalahan krisis ekonomi. Jadi dari apa yang terjadi krisis ekonomi di Indonesia khususnya dan umumnya di ASEAN, itu ada beberapa hal yang dapat kalian lakukan. Kalian dapat melakukan contohnya menghemat energi di rumah, menghemat penggunaan listrik, menggunakan energi alternatif. Begitu juga dengan negara-negara di ASEAN. Tadi juga telah disampaikan oleh kelompok 1 dan kelompok 2 bagaimana peran ASEAN untuk mengatasi energi listrik. Nah, itu sebuah ikhtiar, sebuah usaha agar krisis energi listrik itu tidak terjadi berkepanjangan sehingga kita dapat terus menikmati keuntungan dari penggunaan listrik. Tadi juga kalian sudah menyaksikan video, sudah berdiskusi dengan Bapak, sudah berdiskusi dengan kelompok, dan sudah mempresentasikan apa yang kalian diskusikan. Nah, kita telah sampai di penghujung pembelajaran. Untuk itu, Bapak meminta dari kalian, ayo coba kita simpulkan apa saja pembelajaran atau kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Ada yang bisa bantu Bapak? Kita harus menghemat pengguna listrik di rumah. Ya, Pak. Ya. Energi alternatif bisa menjadi solusi krisis ekonomi yang terjadi. Satu lagi, Bapak minta satu lagi kesimpulannya. Saya, Pak. Ya, Ibra silakan. Negara-negara anggota ASEAN bekerja sama untuk menyelesaikan masalah krisis energi. Iya, betul. Terima kasih tadi disampaikan oleh Deas, Bunga, dan Ibra. Kesimpulan yang kita dapat hari ini. Pertama, kita harus menghemat penggunaan listrik di rumah. Yang kedua, energi alternatif dapat dijadikan solusi untuk menghadapi krisis energi yang terjadi. Dan yang terakhir, yang ketiga, negara-negara anggota ASEAN telah bekerja sama untuk menyelesaikan masalah krisis energi tersebut. Nah, Bapak ingin bertanya, ada tidak materi yang sulit dipahami? Tidak ada. Tidak ada, Pak. Tidak ada ya, kalian semua sudah paham? Sudah paham semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Coba, apa yang kita pelajari pada pembelajaran hari ini? Cara menghemat energi dan peran ASEAN dalam menghadapi krisis energi di kawasan Asia. Iya, betul. Kita hari ini mempelajari cara menghemat energi dan peran ASEAN dalam menghadapi krisis energi di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Iya. Alhamdulillah kalian
dengan merasa senang, merasa gembira dalam mengikuti pembelajaran, tentu akan menambah semangat kalian dalam belajar, dan materi yang Bapak sampaikan juga mudah-mudahan dapat menjadi bekal kalian ilmu tambahan, sehingga ketika nanti kalian dewasa itu menjadi sebuah ilmu-ilmu yang dapat kalian manfaatkan. Nah, tidak lupa juga kita harus selalu bersyukur. Pembelajaran hari ini dapat kita lakukan. Kita masih diberikan sehat walafiat, masih diberikan nikmat, itu harus kita syukuri. Sehingga kita dapat mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Nah, selanjutnya Bapak mempunyai soal evaluasi. Nah, ini nanti Bapak kirimkan ke WhatsApp group. Jadi kalian bisa mengerjakan setelah kegiatan pembelajaran hari ini. Waktunya Bapak tunggu sampai nanti malam untuk dikerjakan. Oke, sebelum Bapak menutup pembelajaran hari ini, Bapak ingin mengingatkan bahwa besok kalian akan belajar yaitu tema 4, subtemanya masih subtema 1, pembelajarannya kelima. Jadi kalian bisa baca-baca buku terlebih dahulu tentang materi yang akan besok kita pelajari. Sehingga ketika pada saatnya nanti kalian bisa lebih mengikuti dengan baik karena kalian sudah tahu pembelajaran apa yang akan kita pelajari sebelumnya. Nah, terima kasih anak-anak Bapak yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik sudah menyelesaikan atau mengikuti pembelajaran hari ini dengan penuh semangat, dengan riang gembira, sehingga kalian semua bisa menyampaikan apa-apa yang ingin kalian sampaikan, bisa mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Tuh, tetap semangat, tetap jaga kesehatan agar kita terus dapat beraktivitas dengan lancar. Nah, untuk menutup kegiatan hari ini, Bapak meminta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Ya. Tadi Bapak lihat yang paling aktif itu Ziad. Bapak minta tolong Ziad untuk memimpin teman-temannya berdoa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ziad. Dan terima kasih anak-anak Bapak semuanya telah mengikuti pembelajaran hari ini. Sehat-sehat semua, tetap semangat. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi.